Assalamualaikum. Selamat datang di channel EMN17. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya listrik. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Simak dengan baik videonya ya. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan positif atau proton dan juga muatan negatif atau elektron. Setiap benda yang netral memiliki muatan proton dan elektron dalam jumlah yang sama. Gaya listrik ada dua, ada yang bersifat statis atau diam, dan ada yang bersifat dinamis atau mengalir. Contoh listrik statis atau diam dapat kita amati pada percobaan dengan menggunakan penggaris plastik dan potongan-potongan kertas. Gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kering, kemudian dekatkan ke kertas yang telah dipotong kecil-kecil. Maka penggaris plastik akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Muatan listrik yang ada pada plastik ini tidak akan mengalir, sehingga disebut dengan listrik diam atau listrik statis. Nah, gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara, teman-teman. Mula-mula penggaris plastik, rambut, dan kertas sama-sama merupakan benda netral yang mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Kemudian saat penggaris digosok-gosokkan ke rambut kering, elektron dari rambut kering berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Lalu setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Nah, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik tersebut. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir pada rangkaian listrik. Listrik dinamis ini dapat kita amati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, berarti sudah tidak terjadi aliran listrik. Selanjutnya, manfaat gaya listrik diantaranya dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan benda-benda elektronik lainnya seperti TV, mesin cuci, kipas angin, setrika, handphone, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang ayo kita sama-sama jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Oke, betul sekali ya. Listrik statis adalah listrik yang diam atau tidak dapat mengalir karena perpindahan arusnya terbatas, sehingga sifatnya hanya sementara. Oke, soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Yap, betul sekali. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Soal selanjutnya, carilah contoh lain yang dapat menunjukkan gejala listrik statis. Oke, betul sekali. Yang pertama, kain sutra yang digosokkan dengan kaca. Kain sutra yang digosokkan dengan kaca ini akan saling tarik-menarik. Hal ini terjadi karena elektron yang ada pada batang kaca berpindah ke kain sutra.
Kedua, balon yang digosok-gosokkan ke rambut akan menyebabkan rambut berdiri atau tertarik ke arah balon. Yang ketiga, saat layar TV baru saja dimatikan. Jika tangan kita didekatkan pada layar tersebut, maka bulu-bulu halus pada tangan kita akan tertarik ke arah layar TV. Contoh keempat, petir yang menyambar tanah. Contoh kelima, balon yang digosok-gosokkan menggunakan kain wol. Dan contoh keenam adalah kain wol yang digosok-gosokkan dengan kaca. Soal berikutnya, perhatikan gambar beberapa alat elektronik di samping ini. Yang pertama, lampu senter. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Oke, betul sekali. Lampu senter dapat menyala karena energi listrik dari baterai mengalir ke bohlam yang diubah menjadi cahaya. Lanjut ke gambar kedua, yaitu kipas angin. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Oke, betul sekali. Karena listrik yang mengalir akan menggerakkan mesin di dalam kipas sehingga bilah-bilah kipas akan berputar. Lanjut ke gambar ketiga, yaitu setrika. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Oke, betul sekali. Karena energi listrik yang mengalir melewati elemen panas di dalam setrika sehingga setrika dapat menjadi panas. Lanjut ke gambar terakhir, yaitu lemari pendingin. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Oke, betul sekali. Karena listrik mengalir melewati mesin pada lemari pendingin akan membuat bahan pendingin bekerja sehingga suhu di dalam kulkas menjadi dingin dan dapat membekukan air. Nah, soal berikutnya ini untuk tugas kalian di rumah ya. Kalian pasti mudah menjawab soal ini jika kalian menyimak video dengan baik. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.